Akhir-akhir ini kakek ini mencoba menghimbau kepada desa-desa lagi, kepada dusun-dusun yang ada. Dan terakhir, waduh, di mana-mana banjir tidak karu-karuan ya, karena paham kalau kebangsaan tidak dinomorduakan. Kebangsaan dinomorduakan baru kemanusiaan. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Dan pada waktu diciptakan itu setiap umat gerombolan sudah diberi pulau masing-masing, benua masing-masing. Benua Asia, Afrika, Eropa, daratan Cina, Australia. Itu semua sudah dikasih, ya dikasih. Lah, dan kita harus menghargai kondisi itu, karena itu kodrat alam sejak jutaan tahun yang lalu harus dipelihara dengan baik. Lah, terus pada waktu tahun 74 barulah Amerika mengatakan desai penguasa di sini, karena Amerika punya pamrih, ya. Hei, wong Indonesia, jangan kebangsaan nomor 2, kemanusiaan. Bagaimanapun manusia ini harus diberi kebebasan. Diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Kalau manusia tidak diberi kebebasan sebebas-bebasnya, otak itu akan tumpul. Itu teorinya Darwin, ya. Kalau teori kita karena trah keturunan yang Bodronoyo, yang Semar, motivasi filosofisnya satu, hamemayu hayu ing bawono. Artinya tugas manusia yang sempurna adalah perdamaian dunia. Nggak ada Amerika, nggak ada Cina, nggak ada Afrika, nggak ada Aborigin. Yang adalah umat manusia, karena semua mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang sama. Kalau bisa kerjasamalah yang guyup rukun, dan Bung Karno menggali kekuatan Asia, Afrika, Amerika Latin dalam rangka mempraktekkan itu. Makanya Tito, ya, Mao Zedong, lalu Khrushchev, lalu segala macam gayung bersambut. Bung Karno pemimpin dunia, mau datang kan karena memang Bung Karno sadar kekayaan natural resource Indonesia yang sangat luar biasa, yang kemudian itu menjadi nilai bergen begitu ya, yang sehingga pemimpin dunia juga klik akhirnya dengan Bung Karno. Betul. Ini terkait dengan kondisi sekarang ini ya. Ya, yang salah ya manusia sendiri kok ya. Tapi andai kata sejak awal Indonesia sudah melaksanakan trisaktinya Bung Karno, tidak separah ini, yaitu tidak separah ini. Karena orang Indonesia itu semua mempunyai kultur seperti Jawa, baik itu Batak kayak Manado kayak di Irian sana, mempunyai kultur bahwa sangat membumi dan sangat yakin bahwa Sang Maha Kuasa itu memberi bumi Indonesia itu sudah bercorak ragam bentuk tumbuh-tumbuhan, tanaman yang satu sama lain saling menunjang, ya. Ono sing mendemi 1 meter di kiri kanannya, pasti ono sing nambani gitu loh ya. Dan itu sudah ini. Nah, oleh karena itu akhir-akhir ini kakek ini mencoba menghimbau kepada desa-desa lagi, kepada dusun-dusun yang ada, kalau bisa ya sumber-sumber itu dipelihara lagi, pohon-pohon yang dulu dikeramatkan oleh leluhur dipelihara lagi, ya. Tidak usah dilebih-lebihkan fanatiknya, tapi merawat dan paham itu kan lain. Akibatnya sekarang Kota Malang itu kota yang dibangun oleh Belanda. Akhir-akhir ini, dan terakhir, waduh, di mana-mana banjir tidak karu-karuan, ya, karena cara mengelolanya sudah ada kesalahan, ada kekeliruan gitu loh. Karena Malang itu daerah tinggi dan dikelilingi sungai yang dalam loh. Kalau sampai air itu tidak bisa mengalir ke sana, yang disalahkan adalah masyarakat. Caranya buang sampah, sehingga gorong-gorong itu isinya padat sampah loh. Kok sampai masyarakat seperti itu? Apa tidak ada komunikasi? Apa tidak ada informasi yang terus-menerus mengingat Kota Malang itu semakin ramai, semakin ramai, semakin ramai dan semakin ramai gitu.
Yang Jatikusumo. Sekali lagi saya sering berpikir begitu tentang statementnya Eyang yang kapan hari tentang 28,3% itu kan ya. Dan sekarang kalau kita lihat dan kita amati ya, adanya banjir ndak karu-karuan, gunung meletus dan lain sebagainya. Apakah itu kemudian bagian dari yang maksudkan bahwa seluruh manusia di dunia akan ada pengurangan besar-besaran? Kenapa kok saya memastikan, kok berani memastikan gitu ya? Karena saya oleh Sang Maha diberi otak untuk berpikir, nah, untuk berpikir. Di otak kita itu ada 11 miliar simpul saraf, 11 miliar simpul saraf, dan setiap simpul saraf melayani 25.000 saraf. Nah, akhir-akhir ini banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para leluhur, ya maaf ya saya pakai, terpaksa harus mengkritik apa yang menjadi perjalanan para leluhur, ya termasuk buyut-buyut, cangga-cangga saya, kakek-kakek saya. Nah, karena kebenaran itu butuh kecerdasan. Sopo sing bener pinter mesti bener, sopo sing bener pinter mesti bener. Bener itu jujur, ya. Kuncinya ada 5. Angen-angen bener, ini ajaran Buddha 500 tahun sebelum Masehi. Angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener, ya. Yang kedua, dari ini saya semakin lama semakin melihat perilaku manusia yang menggunakan buku-buku untuk ajaran ketuhanan dalam tanda petik, umumnya itu tidak dilaksanakan dengan kejujuran hati, sehingga perilakunya itu betul-betul manusia bertuhan. Umumnya hanya dihiruk-pikukkan gara-gara kepentingan beberapa macam subjektivitas individu. Entah itu ben terkenal, entah itu ben muridnya saya akeh, entah itu untuk gini, umumnya pada itu ya. Karena saya hidup di Singosari itu memang sengaja. Saya itu di sana itu ada kurang lebih 119 pondok pesantren ya. Saya hidup di sana itu pengen nguping telinga saya itu, pengen belajar dari beliau-beliau supaya tahu loh, ternyata yang diajarkan tuh bener loh. Tapi kenapa kok semakin lama manusia semakin gini? Karena yaitu tidak melakukan apa yang diajarkan, tapi hanya menyebarkan yang diajarkan demi kepentingan yang bercorak-ragam subjektivitas. Terus saya bertanya kepada Sang Mahakala sendiri, tidak seperti itu ya. Dibimbing saya oleh Yang Bodronoyo. Loh kok Bodronoyo Semar katanya kok ditanya loh. Kalau orang menganggap itu hanya nonton wayang sebagai hiburan ya seperti itu. Tapi Yang Bodronoyo itu adalah leluhur kita. Setelah bumi ini tercipta, tumbuh-tumbuhan ada binatang, beliau itu sudah berbentuk plasenta ribuan tahun. Plasenta itu apa? Isinya janin. Nanti kalau keluar janin itu adalah perwujudan Sang Maha sendiri yang bersinar dalam tubuhnya yang disebut Tuhan. Nah, gitu. Jadi yang Purwokala namanya saja Hyang Purwokala. Hyang itu adalah tinggi, Purwo itu permulaan, Kala itu zaman. Pada waktu zaman permulaan sebelum Sang Maha Pencipta menciptakan bumi, langit, matahari, bintang-bintang, air, samudra yang sedemikian banyaknya, diciptakanlah Sang Penjaga supaya ekosistem itu berjalan rutinitas sesuai dengan hukum dialektika, yang berjalan secara kontinu. Lah makanya disebut Purwokala. Lah sekarang saya mengadakan budaya ruatan kepada siapa saja yang mau ya, yang tidak mau tidak masalah, nggak gelem delok juga masalah, tapi saya harus mengutarakan ini supaya dengan visualisasi kira-kira pertunjukan sekitar 2 jam ini nanti dengan sedikit peralatan yang minim
nanti itu kembali lagi sang gaib termasuk danyang-danyang itu paham dan ngerti kalau manusia itu punya sopan santun dan rasa hormat, ya. Karena sebelum dilahirkan manusia, danyang-danyang itu sudah ada lebih dulu, ya. Dan tugasnya danyang-danyang adalah menjaga kultur alam yang terus-menerus dijaga karena tugas sang